905 ada dari sebelah kiri panggung. 905 dicocokkan dulu. 905 sah. Oke, dikasihkan kepada yang sebelah. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Katanya dari acara Ganjar Pak Mahfud begitu ya, katanya membludak begitu. Tapi tahu-taunya kok sepi seperti ini begitu kan ya. Ada apa begitu ya? Katanya membludak begitu. Ini dilakukan katanya di Malang begitu ya. Luar biasa acara Ganjar Mahfud di Malang sampai nggak muat koalisi PDIP ya. Memang keren, masanya sampai susah dihitung begitu kan. Artinya apa ya? Hal-hal seperti ini kan sudah banyak kelihatan mereka begitu ya. Mana hanya ya ikut-ikutan aja. Terus karena mungkin sudah hadiahnya sudah, door prize-nya sudah banyak begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat bisa menilai begitu kan. Ini acara Mahfud MD, acara Ganjar Mahfud begitu di Malang katanya begitu ya. Berbagai cara yang dia lakukan ya, sembako mulai dimainkan ya, door prize sudah mulai dimainkan. Padahal ini acara ya begitu kan ya, hadiahnya tidak tanggung-tanggung katanya begitu ya. Kenapa pertanyaannya dari netizen kok bisa sepi sedangkan surveinya di urutan pertama begitu kan. Jadi artinya apa? Masyarakat kan sudah cerdas melihat dengan hal-hal seperti ini begitu kan ya. Dan bahkan dia dipanggil di situ begitu kan ya, juara-juara mereka atau orang yang dapatkan hadiah-hadiah mereka begitu. Sayang seribu sayang begitu kan ya, Ganjar Mahfud. Tapi entah kapan itu, yang penting yang saya lihat begitu kan dari acaranya Ganjar Mahfud di situ begitu. Ya, lantas bagaimana dengan sekarang ini begitu? Kalau kita bedakan dengan lembaga survei yang menyatakan bahwa Ganjar itu di urutan pertama begitu. Tapi fakta di belakang begitu kan ya, fakta di lapangan begitu, ternyata nol begitu kan ya. Ini gimana begitu kan? Apakah lembaga survei yang salah, atau saya yang melihat yang salah, atau saya yang melihat mungkin tidak nampak orang-orang mereka begitu kan ya? Artinya gaib lah begitu kan. Jadi coba bayangkan begitu, kurang apa begitu kan ya, berbagai cara dilakukan. Katanya Anies Baswedan banyak begitu kan ya, bahkan disambut luar biasa, katanya ada door prize-nya begitu. Bilang ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kenapa di acara Pak Ganjar yang juga sama ada door prize-nya begitu kan ya, ada hadiahnya di situ, kok masih sepi begitu kan. Jadi masyarakat sudah tidak bisa dibohongi lagi dengan mereka begitu. Jadi wajar ya, banyak spekulasi seperti itu begitu kan. Dan pada akhirnya akan muak masyarakat. Ngapain sih memilih orang yang kemudian sudah tidak jatuh hati begitu kan. Ya ujung-ujungnya tidak dapat apa-apa. Ya orang-orang seperti itu kan berspekulasi apapun begitu kan. Dalam artian ya boleh menentukan apapun. Tapi kita lihat saja begitu kan. Kok ini kan separuh, bukan separuh begitu kan. Sepertiga lah begitu dari lapangan. Sehingga orang akan berbicara, wah gimana acara Pak Ganjar ini? Ya, susah-susah buat acara segede ini begitu, tiba-tiba yang datang itu aja begitu kan. Padahal door prize-nya sudah menarik di situ begitu. Kok yang hadir kok sedikit, ada apa begitu kan ya. Ya sayang seribu sayang, masyarakat ternyata tidak bisa dibohongi begitu. Tidak bisa dibohongi dengan berbagai ya, hal-hal seperti ini begitu. Jadi mungkin banyak yang kecewa penitiannya ini begitu kan. Ya sesak ya, karena katanya diperhitungkan ribuan ya, tapi tahu-taunya kok seperti ini begitu. Jadi ya gimana begitu untuk menentukan di fakta di belakang, fakta di lapangan kalau Ganjar Pak Mahfud itu capresnya di urutan ke-1 begitu kan. Jadi jadi aneh mereka begitu. Tetapi mari kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ya ini saya bacakan terlebih dahulu begitu ya. Ini susah ngitungnya sawer katanya begitu ya. Harun Masiku kapan ditangkap ya? Itu Madam Bansos terlibat skandal katanya begitu ya. Ketua KPK lagi ribut urus masalah diri sendiri ya. Ini gimana ini begitu? Ruginya nyebar amplop ya. Bandar rugi setoran foto kurang pas katanya ya. Tapi di acara-acara mereka begitu kan. Kalau di media sosial begitu kan, di media acaranya begitu kok kelihatan banyak mereka begitu ya. Jadi masyarakat itu sekarang itu yang sejak awal saya katakan itu tidak bisa dibohongi mereka begitu ya. Bagaimana untuk membohongi rakyat kalau faktanya sudah seperti itu begitu. Ini banyak kritikan-kritikan dari netizen ya. Astagfirullahalazim ya. Susah ngitungnya begitu ya katanya ya.
Matt, kok nggak ada nasi bungkusnya begitu ya? Pakai panitia tidak plus nasi lauk kaos kakak ya. Bagaimana ini begitu kan? Emangnya karena cuaca lagi panas, jangankan siang, malam ini ya hari juga berasa panas. Jadi sebagai calon pemimpin, mengayomi rakyat biar nggak panas-panasan cukup lewat tweet aja lihatnya ya. Ini kan sudah jelas mereka bandingkan dengan Anies Caimin di situ begitu kan ya, tumpah ruah di situ begitu. Ini lihat saja ya. Jadi artinya apa? Artinya melihat dengan situasi politik hari ini begitu menganggap bahwa ya persoalan-persoalan politik apa yang dilakukan oleh Anies Caimin dengan Ganjar Mahfud begitu kan. Di situ kan dampaknya kepada masyarakat luar biasa. Bayangkan, ini Anies Caimin punya potensi luar biasa loh begitu. Ini di Malang begitu kan. Lautan manusia ini begitu. Jadi ini bukan ecek-ecek begitu acara mereka begitu. Jadi walaupun ya sama dengan door prize ya dikasih door prize ya, tapi kan acara ya bandingkan dengan acara Pak Ganjar tadi begitu kan ya. Ini kan sepi begitu kan. Gimana untuk menghitungnya begitu? Jadi itulah perdebatan-perdebatan politik yang selama ini begitu kan ya sudah menemukan titik temu begitu ya. Di mana titik temunya ya? Walaupun acaranya sama, begitu ada hadiahnya, tapi yang satunya sepi, yang satunya itu ya membludak begitu kan ya, bergetar mereka begitu kan ya, saking banyaknya antusiasme dari masyarakat untuk ya menyambut kedatangan Anies Caimin. Berbeda dengan Pak Ganjar Mahfud ini begitu. Lihat saja realitasnya begitu kan. Jangan-jangan saya yang tidak bisa melihat atau siapa begitu kan. Tapi yang jelas begitu itu sedikit begitu kan ya, tidak banyak lah ya. Bahkan ini kita lihat saja itu ya. Padahal pilih ya MD sebagai Mahfud MD sebagai baca pres GP agar suara Nahdien terpecah. Tapi kok pada main lah. Lah Malang basisnya Prabowo dan KM orang-orang yang sudah bosan ya dengan PDP. Kalau tidak salah PDP kalah melulu di sana katanya begitu ya. Itu sengaja mas lapangan tengah harus kosong karena banteng bisa menyeruduk. Akan berat bagi PDP bila saat kampanye nanti seperti acara ini bisa dipastikan jika tidak ada ya dukungan oligarki. Maka hanya ada satu cara yang bisa dilakukan yaitu yang mendesain hasil pilpres. Tapi sepertinya itu pun sulit dilakukan karena Jokowi sudah fix berbeda kubu katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Jadi kembali ke yang tadi, kenapa acara-acara Pak Ganjar ini sering terjadi ya sepi begitu kan ya. Ya dibandingkan dengan Anies Baswedan lah begitu kan. Coba lihat saja di Makassar jutaan. Di Malang saja sekitar 400.000. Di Sidoarjo 1,2 juta orang begitu. Menyambut kedatangan Anies Baswedan. Kalau kita berbicara tentang hadiah begitu kan. Hadiahnya kan tidak seberapa. Dalam artian hanya 8 orang begitu kan ya. Yang dapat itu begitu. Kalau ada sepeda motor 8 orang kan hanya 8 yang dapat begitu kan. Sebegitu banyak ribuan 1,2 juta hanya merebutkan door prize ini, saya kira tidak begitu kan, karena atas cinta kepada Anies Baswedan. Coba bayangkan kalau Pak Ganjar tadi ya acara Pak Ganjar Pak Mahfud tadi gimana ini begitu kan, walaupun sama-sama door prize begitu kan, misalnya begitu ya, ini sama-sama door prize kok masih sepi begitu kan. Apa yang membuat orang tidak tertarik dengan acara-acara seperti ini? Mungkin salah satunya adalah begitu kan ya, melihat dengan hati nurani masing-masing mereka begitu. Kalau hati nurani masing-masing kita mereka begitu melakukan bahwa cinta kepada Anies Caimin, ya bukan berarti ya kita lihat saja bukan tidak mungkin juga di satu sisi begitu kan ya, ada kemenangan yang sangat fantastis di situ. Kira-kira seperti itu begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra, tapi saya lihat bahwa hal-hal ini kan pasti akan ketahuan mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa Anies Caimin ini punya potensi untuk menang di Pilpres di 2024. Walaupun lembaga survei kenyataannya dibuncit begitu, nomor buncit, tapi pada kenyataannya di masyarakat banyak yang mendukung Anies Caimin. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.